Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilman Muhammad Permana dari program studi pendidikan sekolah dasar Universitas Terbuka Bandung. Sini saya akan membuat video praktik pembelajaran di tugas 4B. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Baik anak-anak, sebelum kita mulai ke pembelajarannya, alangkah baiknya kita berdoa dipimpin oleh KM. Silakan. Duduk siap. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita masuk ke pembelajarannya, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu ya. Absen. Nanti yang hadir tolong angkat tangan. Oke, apakah hadir semua di sini? Hadir. Oh iya. Kita absen. Alif, Hadir, Pak. Andra, Hadir. Ani, Hadir. Azhar, Hadir. Beni, Hadir. Bayu, Hadir. Chelsea, Hadir. Diki, Hadir. Dina, Hadir. Erpan, Hadir. Padli, Hadir. Padlin, Hadir. Gilang, Hadir. Harun, Hadir. Ilham, Hadir. Lila, Hadir. Muhammad Arif, Hadir. Nilsa, Hadir. Opik, Hadir. Yuwanisa, Hadir. Jaki. Hadir. Oke, hadir ya semua. Oke, sebelum itu Bapak akan mengulas materi yang sebelumnya. Minggu kemarin kita belajar tentang teks deskripsi ya. Nah, untuk sekarang kita akan belajar mengenai teks tanggapan. Judul pembelajaran hari ini adalah teks tanggapan. Mengapa sih Pak kita harus belajar teks tanggapan gitu kan? Mengapa sih Pak gitu kan? Nah, tujuannya adalah ketika kalian belajar teks tanggapan, ketika nanti kalian membuka sosmed, terus kemudian kalian menemukan berita yang hot gitu kan, yang sedang ramai dan sedang booming. Nanti kalian pasti ada fitur komentar tuh. Ya, fitur komentar tuh. Jadi kalian tuh tidak asal-asalan gitu menanggapi sesuatu tersebut gitu. Nah, ini penting sekali gitu nanti supaya kalian bisa berpikir kritis gitu. Menanggapi sesuatu itu dengan logis gitu, masuk akal gitu, sesuai fakta gitu. Nah, ini teks tanggapan gitu. Kalian bisa buka di halaman 53, di halaman 53 ya. Nah, di sana itu ada komentar di media sosial gitu. Nah, sekarang kan kalian itu adalah orang-orang yang hidup di era digital gitu. Masyarakat digital gitu. Apa-apa sekarang ada di media sosial, ada di internet gitu. Pasti kalian kalau misalkan buka sosial media baik itu Facebook, Instagram dan lain sebagainya, pasti kalian menemukan isu-isu atau permasalahan yang terjadi gitu kan. Terus berita-berita yang hot gitu, yang rame gitu pada saat kalian membuka gitu. Nah, kalian pasti kan punya tanggapan gitu. Kalian punya apa? Punya pemikiran tersendiri itu mengenai berita yang ditampilkan di sana gitu.
Nah, di halaman 53 itu apa? Ditulis sebuah komentar media sosial. Aturan sekolah ini jelek banget, bikin pusing, oke? Nah, sekarang aturan sekolah ini jelek banget, gitu kan? Nah ini, apakah kalian bisa langsung percaya dengan komentar yang ada di sini? Tentu Pak. tidak gitu kan, karena ya mengapa gitu, karena komentar ini hanya berisi luapan emosi saja gitu ya. Ini bukan berdasarkan fakta, ini bukan apa, pemikiran yang logis gitu kan, apalagi ini berkaitan dengan aturan sekolah gitu. Nah, tanggapan bagi orang-orang yang berkata seperti ini bukan apa, menanggapi sesuatu itu gitu, karena mengkritik atau menanggapi sesuatu itu ada aturan dan seninya gitu. Nah, di sini dijelaskan gitu. Kenapa mengkritik itu ya atau menanggapi sesuatu itu harus ada seninya gitu. Karena supaya kritikannya tersebut tuh masuk gitu. Tapi bukan sekedar cacian kayak seperti ini jelek banget gitu. Sekarang kalau misalkan sekolah tanpa aturan, mau bagaimana gitu kan sekarang? Karena dengan aturan-aturan yang ada di sekolah ini ya, kalian bisa hidup apa? Disiplin. Kemudian bisa apa lagi? Pintar, Pak. Pintar dan lain sebagainya gitu. Jadi ini bukan tanggapan yang logis gitu. Ini hanya sebagai luapan emosi saja gitu kan. Lanjut. Maka dari itu ya, penting sekali untuk mempelajari teks tanggapan ini, bagaimana kita harus bisa belajar menulis teks tanggapan yang kritis gitu. Kritis itu adalah kalian menggunakan pemikiran yang mendalam, yang logis, yang masuk akal gitu, dan sumber-sumber dan fakta-faktanya itu akurat gitu. Jadi kalian punya alasan tersendiri mengapa kalian menanggapi hal tersebut dengan seperti ini gitu. Itu ada kata hubung kausalitas. Kausalitas. Ada yang tahu apa itu kausalitas? Kausalitas. Jadi kausalitas itu adalah sebab dan akibat. Sebab dan akibat. Oke. Oke. Di sana ada contoh, ini Bapak juga udah tulis ya. Bapak udah memberikan contoh. Nah, ini di konteks satu kalian boleh bisa mendengarkannya ya. Masalah sampah plastik di kantin atau aturan gawai di kelas. Nah, ini nih ya. Nah, di sini ya kita akan belajar tentang kata hubung kausalitas. Nih, di sini nih. Nah, ini contoh ya. Sekarang pertanyaannya bagaimana agar kalimat-kalimat itu tuh tidak kaku gitu. Jadi mengalir. Tolong yang di sebelah sana sini tolong dengerin dulu sebentar ya. Karena ini penting sekali, takutnya nanti ada di soal ujian ya. Mohon didengarkan, mohon disimak, mohon dipelajari baik-baik. Membawa tempat minum sendiri ke sekolah itu sangat baik. Kita bisa mengurangi tumpukan sampah botol plastik di kantin. Lingkungan sekolah menjadi bersih. Kalian dengernya agak beda atau kaku atau gimana? Nah, pasti ada beberapa hal yang mungkin kalian kurang sreg gitu ya. Nah, seharusnya tadi ya di kalimat membawa tempat minum sendiri ke sekolah itu sangat baik ya. Seharusnya membawa tempat minum sendiri ke sekolah itu sangat baik karena kita bisa mengurangi penumpukan sampah botol plastik ya di area kantin. Oleh karena itu ya, atau maka dari itu kebersihan lingkungan sekolah kita akan menjadi lebih terjaga. Nah, ini kalimatnya jauh lebih enak didengar gitu.
Oke, bisa dipahami? Oke, bisa. Oke, teman-teman semua harus tahu gitu kan, sekarang kita hidup di zamannya era digital gitu kan, bagaimana informasi bergerak secara cepat gitu kan, penyebarannya begitu melesat gitu kan. Memang sih sekarang memang mengemukakan pendapat atau hak kita itu bisa bebas gitu kan di media sosial gitu. Tapi tetap kita dalam menanggapi, dalam memberikan respon atau pendapat atau memberikan tanggapan harus disertai bahasanya itu harus santun gitu. Ya. Tidak boleh tidak sopan seperti ini gitu. Ya. Jadi meskipun memang kita bebas berpendapat, tetap kita harus bisa melakukan tanggapan atau kritik tersebut dengan sopan, ya. Baik, sekarang Bapak sudah punya ini soal ya. Ada soal, nanti kalian bisa isi ya sesuai dengan pemahaman yang tadi dijelaskan gitu. Oke, sekarang Bapak sudah pegang soal. Nanti kalian isi ya mengenai isu-isu yang tadi kan sudah dibahas mengenai apa sampah botol plastik di lingkungan sekolah. Nah, sekarang kalian tolong berikan tanggapan kalian mengenai gawai di sekolah gitu. Oke. Gitu, PD. Anak-anak, berhubung waktu sudah habis ya, kalian sudah menyelesaikan, ada yang sudah, ada yang belum. Jadi nanti Bapak harap kalian itu bisa memahami teks tanggapan ini gitu. Nah, di sini tadi di halaman 54 ya, bagaimana teks tanggapan itu kita pelajari, kita pahami gitu kan, karena dengan adanya teks tanggapan ini gitu kita bisa memiliki pemahaman yang kritis gitu. Nah, ada teks tanggapan kritis gitu yang baik, yang mana teks tanggapan yang kritis itu terdiri dari beberapa struktur gitu kan, mulai dari konteks gitu kan, konteksnya apa, deskripsi, kemudian bagaimana penjelasannya, bagaimana faktanya gitu. Nah, itu masuk ke deskripsi. Kemudian penilaian gitu, penilaiannya itu apakah ini baik atau tidak, kemudian apakah ini sesuai dengan yang terjadi atau tidak gitu kan. Kemudian penting sekali kalian untuk membuat kata hubung kausalitas gitu kan, kausalitas kayak tadi gitu kan, supaya ya kalimat yang dibuat itu tidak kaku ya, kemudian tidak patah-patah kayak robot itulah gitu, jadi enak didengar dan tentunya enak dibaca juga gitu. Nah, oke, nanti tugas-tugas yang sudah kalian buat, bagi yang sudah selesai, tolong untuk mau di mana ya? Berarti di foto lah, di foto atau diketik ya. Nanti setelah itu habis di print, nanti boleh ditempel di mading sekolah gitu ya. Jadi supaya teman-teman di lingkungan sekolah kita itu tahu gitu teks tanggapan itu seberapa pentingnya gitu. Bapak rasa pembelajaran hari ini cukup. Mohon maaf apabila selama pembelajaran masih banyak kekurangan dari Bapak penyampaiannya ya, ataupun kata-kata Bapak yang tidak berkenan di hati kalian, Bapak mohon maaf. Dan untuk minggu depan kita akan melanjutkan lagi materi ya. Sekian yang dapat saya sampaikan gitu kan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahpahaman dalam penyampaian materi ataupun kesalahan saya dalam menyampaikan, itu murni dari kesalahan saya pribadi. Kemudian saya mohon bimbingannya untuk tidak terulang di kemudian hari. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.